Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diirodahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hadir dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan setiap langkah per langkah kita, ibadah yang kita lakukan, taat yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan, menambal setiap kekurangan dari setiap ibadah yang telah kita lakukan. Dan mudah-mudahan juga bermunajat kepada Allah, kita, keluarga kita, zuriyah turunan-turunan kita dijadikan orang-orang yang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita menuju orang-orang yang bertakwa, langkahnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-70. 80 ya. Numaca nawesri ini masalah. Yang udah alhamdulillah sudah sampai ke hikmah yang ke-80. Yang mana hikmah 80 ini sebagai penerus atau sambungan dari hikmah yang ke-79 kemarin yang berbunyi al-arifun idza basatu akhwafu minhum idza qabadu wa la yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalil. Nah, orang-orang arif, orang-orang yang kenal dengan Allah, orang-orang yang sudah wusul, atau orang-orang yang arif tapi masih permulaan, ialah orang yang idza basatu akhwafu minhum idza qabadu. Ketika mereka berada di posisi atau di parinan ku Allah, posisi bastu, maka posisi itu atau makom itu adalah makom yang lebih mereka takutkan ketimbang Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di makom qabdu. Itu kan minggu yang kemarin ya Pak ya. Salah satu alasannya wala yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalil. Karena enggak ada yang bisa menjaga adab-adaban bastu kecuali hanya orang-orang yang sedikit saja. Hanyalah orang-orang yang terpilih saja. Nah, seakan-akan melanjutkan hal itu, maka di hikmah yang selanjutnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pun menyebutkan al-bastu ta'khudun nafsa minhu hadzaha biwujudil parahi wal qabdu la hadza lin nafsi fi. Al-bastu, makom bastu atau kabunga, ta'khudun nafsa minhu hadzaha. Terkadang nafsu kita mengambil daripadanya bagian. Jadi ada di bastu itu bagian bagi hawa nafsu yang terkadang cocok gitu Pak. Di bastu teh, di bunga teh.
Ketika berada di makom bunga, nah itu teh kadang-kadang ada bagian yang bagian tersebut cocok dengan nafsu kita. Nah, sehingga kan kalau kita dipilihkan diuji itu kan dua jenisnya. Ada diuji dengan kekayaan, ada diuji dengan kepakiran. Nah, kalau kita yang milih tentu kita akan milih diuji dengan kekayaan. Kenapa diuji dengan kekayaan? Karena di dalam kekayaan ada sesuatu yang cocok dengan nafsu. Nah, ketika nanti kita datangkan ujian yang selanjutnya, diuji dengan sehat atau diuji dengan sakit, tentu kan kita pasti milih diuji dengan sehat, karena sehat ada cocok dengan nafsunya. Nah, sehingga kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-bastu ta'khudun nafsa minhu hadzaha. Bastu itu, nafsu itu suka mengambil bagiannya dari makom bastu. Ada kemungkinan nanti yang bisa diambil oleh nafsu dari makom bastu. Nah, sedangkan wal qabdu biwujudil parhi, karena memang di bastu ada kabungahan. Nah, sedangkan qabdu wal qabdu la hadza li nafsi fihi. Sedangkan di makom bastu enggak ada qabdu, enggak ada satupun bagian untuk nafsu. Ketika seseorang dikasih sakit, apa yang cocok sakit dengan nafsu kita? Enggak ada ya. Ketika seseorang diuji dengan kepakiran, apa dalam pakir yang cocok dengan nafsunya? Enggak ada. Nah, sehingga wal qabdu la hadza li nafsi fi. Sedangkan di makom qabdu enggak ada satupun bagian yang cocok dengan hawa nafsu kita. Nah, sehingga agar lebih surahannya atau penjelasannya lebih lebar, saya akan sedikit bacakan dari kitab syarah tahlilnya Syekh Ramadan Al-Buti. Ini jadi kalau mentok di kitab ini saya punya, karena memang bahasanya serumit-rumit sekali gitu. Nanti pasti buka kitab yang lain. Mentok juga di kitab lain, akhirnya buka kitab pusakanya itu Syekh Ramadan Al-Buti. Nah, Syekh Ramadan Al-Buti ini menyebutkan zalika li annal basto naun minal bisyarati yahjumu ala nafsi fala yadzullaha dzalik. Kenapa bisa nafsu ini mengambil bagian dari makom bastu? Ya karena memang bastu itu kita tahu adalah kabungah atau gembira atau tentram, tenang yang ada di dalam hati seorang hamba, entah dengan sebab ataupun memang sekonyong-konyong datang kabungah tadi. Pernah nggak Pak kira-kira seperti itu? Jadi kalau Bapak malam-malam kemudian beribadah, beres beribadah, bunga, sababiahnya apa? Sababiahnya saya telah mengerjakan ibadah kepada Allah, sehingga muncul harapan tinggi kepada Allah, harapan dikabulnya doa, harapan diijabahnya munajat, harapan diampuni dosa dan lain-lain. Nah, itu kan salah satu makom bastu ya Pak ya. Nah, payaladzul hadzalik. Kemudian ketika kita merasa bunga seperti itu, nafsu kita anut atau memberontak Pak? Kalau lagi bunga-bunganya, entah itu bunga dengan dunia ataupun bunga dengan akhirat Pak. Kira-kira nafsu berontak atau anut-anut wae Pak? Oh, anut wae. Lah bener ya, cocok ya. Jadi merasa lezat bahkan. Fayaltadzul hazalik ittabta'idu an quduratil makhafif wa tawaqqu'atis su. Ya karena memang ketika seseorang di makom bastu, enggak ada satupun datang dalam hatinya itu tentang azab. Apalagi kalau Bapak yang datang di dalam hati itu adalah sifat magfirahnya Allah, sifat rahmannya Allah. Berarti kan kita mengesampingkan sifat-sifat yang sifatnya merugikan. Kan gitu banyak. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran di masa yang akan datang. Karena yang dirasakan di saat ini oleh hati kita adalah kebahagiaan dengan jamaliyahnya Allah, sifat-sifat rahmannya Allah, sifat-sifat rahim dan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hati merasa gembira, kemudian hati merasa tenang, dan itu semuanya merambat ke seluruh tubuh kita. Nah, terkadang kita nggak bicara arifin banyak. Terkadang warubama kana min asari zalika tahawunu bi adail wajibat. Bagi kita yang awam, terlalu senang, terlalu roja, terlalu bastu mengantarkan kita sembrono mengerjakan kewajiban.
Tenang we atuh, dah sholat awal waktu mah padilah, tengah-tengah rahmat Allah, akhir waktu kan ampunan Allah. Sehingga kan lohor mah jam 2 oge. Kan jam setengah 3 oge. Hadir tidak di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat qahar, punya sifat jalal dan lain-lain? Enggak ada. Yang ada di dalam hati orang yang berlaku seperti itu adalah orang yang hatinya terisi dengan bastu. Sehingga mulai yang wajib-wajibnya itu jadi tahawun, hari ditinggalkan mah enggak. Ngan jadinya pirakeun jadi nanti. Karena terlalu gembira. Terlalu senang, terlalu melihat Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Bahkan sering kita tertipu dengan sifat pengampunnya Allah, sehingga tobat makin kebe, guys. Kan banyak yang seperti itu. Pokoknya mah muda poya-poya, tua tobat, mati masuk surga. Cita-cita ke atas itu. Nah, sehingga yang dilirik pada saat itu pasti bukan sifat adilnya Allah, pasti bukan sifat jalalnya Allah. Yang dilirik pada saat itu pasti sifat jamalnya Allah. Nah, yang dikhawatirkan oleh Syekh Ibnu Athaillah itu seperti itu, Pak. Ketika ada seseorang di makom bastu dan orang tersebut bukan kategori wasil, bukan kategori arif kamil, nah mereka tertipu dengan bastunya karena ada yang cocok dengan nafsu. Nah, apalagi kalau kita yang tingkatannya awam. Tekau bunga sedikit yang wajib jadi keteteran. Makanya kan beberapa kali Rasulullah SAW itu kan sudah menahan Sa'labah untuk jangan meminta apa yang dia inginkan. Terus saya banyak, ya Rasul, saya ingin didoakan supaya kaya. Makanya kata Rasulullah, udah segini pas. Nah, makanya kan kalau bapak tuh udah ada di posisi yang kita udah bisa ibadah, ini udah kayak soleh, udah bisa ibadah, bisa ngaji, bisa sholat, bisa sholawatan, bisa zikir ke Allah. Udah jangan minta lagi yang lain-lain. Cukup ya Allah keadaan saya seperti ini kan saja. Karena saya yakin bapak dikasih benghar sedikit saja gak akan hadir di majelis ini. Mungkin ini udah cukup segini kan banyak. Yang dengan keadaan seperti ini, sholat berjamaah jalan, sholat yang wajib beres, yang sunat bahkan ya ada yang dikerjakan dan bahkan sudah ada yang istiqomah, ngajinya sudah lancar dan lain-lainnya sudah berjalan istiqomah. Nah, jangan minta lagi keadaan ini dirubah. Sehingga ya Allah, lancarkan rezeki saya, luaskan, lapangkan rezeki saya. Saya yakinnya kalau kita dilapangkan dan diluaskan, ditambah oleh Bapak, derajatnya ditambah, kedudukannya ditambah, kekayaannya ditambah, untuk bisa menghadiri majelis ini pun itu masih tanda tanya. Nah, sampai sini bisa dipahami banyak. Nah, sehingga bastu itu dikhawatirkan jangankan bagi orang-orang yang salikin, orang-orang yang arifin tapi arifin muqtadi, ya terkadang ada kekhawatiran, tidak bisa nyumponan adab-adabannya. Nah, sehingga di sini nanti kata saya Ramadan Al-Buti, terkadang kita yang awam ini kalau sudah dikasih bunga ku Allah, dilihat rojaknya semakin tinggi di dalam diri, maka yang hadir adalah tahawun bi adail wajibat. Nyapirakeun, nyepelekeun, sembrono tentang beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, jadi mulai sembrono. Nah, sehingga kata Syekh Ibnu Athaillah, lebih baik kita berada di dalam makom fakir tapi sabar daripada berada di makom yang agnia, benghar, karena sulitnya luar biasa. Karena saya sudah sebutkan banyak, ada 4 sekurang-kurangnya kalau Bapak mau jadi kekasih Allah, yaitu apa yang didawuhkan oleh Rasulullah, kiwamuddin, tihang dunia, kiwamud dunia, tihang dunia. Ini bisa ajek seperti ini kan ada 4 orang, 4 golongan. 1, jadilah ulama yang amilin. Kalau nggak ada ulama amilin, dunia tuh hancur porak-poranda. Yang kedua, jadilah orang benghar tapi berehan. Karena kalau benghar, berehan, insya Allah selagi mereka masih ada, itu jadi pasaknya dunia. Yang ketiga, bidu'ail fuqara, kata Rasulullah,
dunia masih kena ajek seperti ini, bencana jauh dan lain-lain, karena ada orang yang fakir, sabar, tapi terus munajat dan berdoa kepada Allah. Yang keempat, bi'adlil umaro, adanya pemimpin yang adil. Nah, kita ambil aja dua, Pak. Fakir, sabar, agnia, berehan. Dua-duanya kekasih Allah. Tapi kalau yang di dua ini yang kita mau yang mana nih, Pak? Ya, yang benghar, yang ini nih. Saya ingin kekasih tapi jalurnya yang ini nih. Ya benghar tapi berehan. Nah, benghar yang berehan ini itu kan banyak juga, Pak, orang-orang benghar yang mana sababiah kebengharannya jadi mengkol dari agama Allah. Banyak ya, Pak ya? Karena sababiah kemakmurannya di dunia malah menjadi rajin tadinya ibadah, sekarang mulai tidak ibadah, atau bahkan belas nggak ibadah sama sekali. Nah, sehingga kalau dihitung-hitung, ini kalau kedua ini yang beratnya yang mana? Memang sama-sama berat. Mau orang jadi fakir sabar atau benghar kudu berehan, berat mana kira-kira, Pak? Malah cek saya mah fakir sabar loh, karena nggak cocok dengan nafsu kan banyak. Nah, sebenarnya yang paling susah itu kata orang-orang salik, orang-orang yang telah menempuh perjalanan menuju Allah, yang susah itu, yang paling susah itu adalah di makom kita tuh senang tapi tetap ibadah kepada Allah, tetap bisa menjaga adab kepada Allah. Artinya dari dua hal ini, fakir tapi sabar atau agnia tapi berehan, lebih sulit agnia ya berehan. Sok Pak, jadi agnia mana kurang rumah. Kalau Bapak punya tetangga kelaparan, ada agnia, ada orang dia benghar, tetangganya kelaparan, sampai-sampai dia tertidur, tetangganya terjaga karena sababiah laparnya. Kena laknat atau tidak, Pak? Siap jaga adab itu, Pak? Aduh, kehlah. Itu encan zakat ya, Pak ya? Nanti kan dari mulai kalau yang nyawa zakat tanamannya itu 1/10, Pak, zakatnya. Ya kan, kalau 1 ton itu kan 1 kintal. Sakintal harus dikeluarkan. Zakatnya orang-orang benghar itu kan banyak, Pak, zakatnya. Nanti ada yang dagang, apalagi kan sekarang ada yang kontemporer itu zakat profesi. Orang fakir boro-boro ke zakat, mustahil kan itu. Ya, sehingga dari semua kategorinya, adab-adabannya, nah itu para arifin itu lebih senang berada di makom yang qabdu, karena memang tuntutannya lebih mudah. Kenapa? Karena nggak cocok dengan nafsu. Tetapi kalau di bastu tuntutannya lebih sulit. Kenapa? Karena cocok dengan nafsu. Makanya kan kalau Bapak berpikir, kenapa ya salabah ditagih zakat itu mayar? Pernah ngemut gitu tuh, Pak? Dan pikiran kita tuh zakat tuh hanya 2,5%. Enggak. Punya domba itu 100 gitu ya kalau nggak salah di kitab. Punya domba 100, keluarkan 1. 40 mah sapi kalau nggak salah. Kalau domba itu berapa ya belinya di kitab fikihnya itu. Pokoknya ada hitungannya banyak. Itu nggak hitungan. Jadi kalau 1000 berapa yang dikeluarkan? Itu 10. Domba 10 dikeluarkan. Siap tuh kira-kira kalau punya domba? 10 domba dikeluarkan. Kan mikir kan. Dileletik diurus ku urang. Dipereparap ku urang, 10 dikasihkan ke orang akhirnya. Itu kalau 1000, kalau 2000, kalau 3000 kan naik terus, Pak. Nah, sehingga kenapa salabah nggak bayar zakat? Ya karena zakatnya itu menurut dia nggak cocok dengan nafsunya, harus mengeluarkan zakat itu. Karena cocok menurut nafsunya nggak bayar zakat. Nah, sehingga banyak orang-orang yang kepleset. Makanya nanti ada dawuh Syekh Jainuddin Al-Baghdadi, Syekh Junaid radhiyallahu anhuma, kata beliau, di makom bastu itu adalah makom yang banyak terpeleset kekasih-kekasihnya Allah. Sekali lagi ya, Pak ya. Makom bastu adalah makom yang mana kekasih-kekasih Allah tuh banyak terpeleset di makom itu.
Nah sehingga kalau bapak rumoso, kayaknya mah saya siap lah ini mah. Jangan, kekasih Allah yang duluan saja sudah banyak yang terpeleset. Nah sehingga andaikan bisa memilih, tetapi kan kita nggak memilih ya Pak ya. Kita memang hanya dikarunia oleh Allah, dikaruniai makom bastu atau mungkin makom qabdu nantinya. Nah itu salah satunya Pak. Nah kemudian kalau ada orang yang punya bastunya seperti tadi Pak. Bastu itu kalau keseringan bastu, nah, mulailah timbul tahawun biddin, nyepelekan dengan agama. Nah kalaulah yang seperti ini yang muncul, maka ini yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tapi kalau di sahabat nggak seperti itu Pak. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, sahabat itu adalah orang yang antara qabdu dan bastunya selalu hadir dua-duanya. Jadi nggak ada yang condong ke qabdu, nggak ada yang condong ke bastu di makom sahabat tuh. Jadi sahabat tuh ada yang qabdu, yang bastu, enggak. Ya qabdu, ya bastu. Saya ambilkan salah satu kisah banyak. Ini masyhur sekali, yaitu kisah Urwah bin Zubair. Bapak tahu Urwah bin Zubair? Asa kekarak ngadamu gitu, masyhur cek saha gitu. Ya, Urwah bin Zubair itu seorang sahabat Rasul yang termasuk juga mubasyirin bil jannah, Pak. 10 sahabat yang dikabar gembira'i masuk surga, dijamin masuk surga. Itu merupakan putri dari Asma binti Abu Bakar. Jadi Abu Bakar gaduh putri naminate Asma, Asma gaduh putra naminate Urwah. Yang mana Urwah ini soleh luar biasa, ya soleh, ya faqih, ya alim, ya tabahur bil ulum, ilmunya udah ngelaut lah gitu. Tapi cobaan yang dihadapi nggak berhenti-berhenti, sampai pada akhirnya menjelang ajal itu beliau itu dicoba tuh benar-benar Allah. Tetapi kita lihat bahwa keadaan hati seorang sahabat itu, akhirnya beliau itu punya kanker kulit. Mencara ayat namanya kanker kulit yang akhirnya si kakinya harus diamputasi. Pada saat itu tabib senyerah tuh kayak gini banyak. Mau ditetapkan kakinya ya tak bisa banyak. Kenapa? Karena nanti akan menjalar ke tubuh-tubuh yang lainnya. Akhirnya membusuk ya harus diamputasi. Nah ketika mau diamputasi, maka kata para tabib, kata dokter itu, nah ini wayahna nih, itu suguhkan arak agar ketika nanti diamputasi nggak kerasa. Tapi kata Urwah bin Zubair, wah nggak bisa. Masa saya mengharapkan kesembuhan dari Allah sambil melakukan hal yang diharamkan olehnya. Makanya orang teh yang cager tapi bari melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Akhirnya ya sudah nyerah ya tabibnya. Nah nanti gini sajalah, saya sholat dulu. Nah nanti ketika sholat sok gawean potong. Akhirnya model-modelnya udah kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau kita pasti nunggu nanti beres sholat, karena di sholat kan sadayana kerasa orang. Kalau ini tunggu saya sholat dulu, yang mana nanti ketika sholat potong saja kaki saya. Akhirnya dipotong. Ketika dipotong itu ya ketika sholat nggak kerasa Pak. Kan beres sholat mulai merintih kesakitan, akhirnya pingsan Pak. Urwah bin Zubair akhirnya pingsan. Nggak lama dari kepingsannya itu terjaga. Ketika terjaga itu yang ada yang pertama kali keluar dari mulutnya itu ialah alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, nuhun Engkau kasih aku kaki anggota badan 4, 2 tangan, 2 kaki, sekarang diambil 1 dan masih tersisa 3. Itu Urwah bin Zubair. Itu qabdu bastu. Yang muncul di dalam hatinya, lihat sifat jalalnya Allah, rahmatnya Allah, atau lihat azabnya Allah. Lihat rahmatnya Allah. Ya Allah, nuhun, saya sudah dikasih 4 anggota, yang akhirnya 4 anggota ini kau ambil 1 tapi masih sisa 3. Gak selang lama anaknya ada 7, maut hiji dan kepleset. Harita tuh pas beres diamputasi anaknya meninggal, kepleset meninggal. Nuhun Gusti, dikasih anak 7 diambil 1 sisa, masih ada yang 6. Tapi menjelang meninggalnya
Itu sahabat, wah semua ayat ini paling keren Mas Urwah bin Zubair. Pantas ya mah ahli surga. Kenapa? Karena dapat musibah malah berharap. Kalau kita kan enggak, dapat musibah kan yang timbul takut. Terusnya banyak ditakut-takuti ya takut, datangkan musibah ya khauf, kan kita yang munculnya banyak. Kalau kita kan datang musibah kan pasti mikirnya apa ya salah saya, harus tobat, ini mah banyak dosa. Assalamualaikum, apa dosa saya loba. Akhirnya kan kalau kita tuh bedanya gitu. Kalau orang yang arif, orang yang soleh, ketika dapat musibah, ketika dapat hal yang tidak diinginkan, mereka yang muncul malah roja, bukan khauf. Tetapi kalau dapat roja, dapat nikmat, yang muncul malah khauf, bukan roja. Kebalik nggak kira-kira? Kalau kita kan dapat nikmat yang muncul jadi harapan yang membesar, dapat musibah takut yang semakin membesar. Laras ya banyak. Nah akhirnya beres, setelah dimakamkan dan lain-lain, didatangkanlah kaki yang diamputasi tadi. Dan pada sahabat merasa itu pantas masuk surga karena nggak ada satupun tetesan air mata yang keluar dari mata mulia beliau, dan nggak ada satupun rintihan dan keluhan kepada Allah. Cara orang apa nyokur mau ukur diamputasi budak maut nih teman-teman pisan muji abdi ini enggak ada sama sekali, enggak ada keluhan yang muncul dari mulutnya. Yang ada hanyalah pujian kepada Allah, yang ada adalah memuji Allah Subhanahu wa taala karena melihat rahmatnya. Namun ketika kaki yang diamputasi ini dihadirkan, nangis sejadi-jadinya Pak. Yang tadinya sahabat udah husnudzon, hari mah bohongan tadi tuh. Ketika ditanya, mata bakika ya Urwah, apa yang membuatmu menangis ya Urwah? Apa yang membuatmu bersedih? Nah, ini muncul khaufnya. Apa kata Urwah bin Zubair? Saya dikasih kaki 4, bisa berjalan ke masjid, bisa beribadah kepada Allah. Dan satunya sudah diambil, berarti lepas tanggung jawab saya. Yang saya pikirkan sekarang, masih bisa nggak kaki saya yang satu ini, tangan saya yang 2 ini mengerjakan perintah Allah ke depannya. Tahu maksud saya? Yang dikasih 4 dulu, tangan 2, kaki 2, bisa dibawa ke masjid, bisa diajak ibadah, dan itu sudah saya lakukan. Saya khawatir, saya takut sekarang dengan nikmat Allah yang tersisa ini, 2 tangan 1 kaki, saya nggak bisa berjalan ke masjid, saya nggak bisa menjalankan taat, saya tidak bisa menjalankan ibadah untuk kemudian hari. Nah sehingga ketika mendapatkan nikmat yaitu tersisa yang masih sehatnya, yang datang malah sifat khaufnya. Nah sehingga kata Syekh Ramadan Al-Buti, sahabat itu wala yarkunun ila wahidin minhuma. Enggak ada sahabat yang condong ke qabdu, enggak ada yang sahabat condong itu ke bastu atau ke khauf, ke roja, enggak ada. Tetapi mereka yarkununa ilaihi ma jami'a. Mereka itu akan condong kedua-duanya. Artinya ketika masih hidup di dunia, mau qabdu maupun bastu akan selalu hadir di dalam hati para sahabat. Kalau kita kan silih berganti Pak. Datang nikmat mulai bastu, datang musibah mulai qabdu, datang nikmat mulai roja, datang nikmat mulai datang musibah mulai khauf. Nah sehingga terus saja berganti-ganti. Nah salah satu sifatan orang arifin adalah orang-orang yang terus bergandengan antara roja dan khaufnya, bergandengan antara qabdu dan bastunya. Bahkan salah satu hal yang bisa kita ambil kesimpulan dari penerangan Syekh Ramadan Al-Buti, salah satu hal yang kita tidak miliki dengan orang-orang soleh tersebut, orang-orang yang sudah dijamin masuk surga tersebut adalah ketika mereka dapat nikmat mereka akan takut. Tapi ketika mereka dapat musibah, yang hadir dalam diri mereka adalah rojaknya kepada Allah, harapannya yang meninggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami Pak. Nah, sehingga tidak semua qabdu dan tidak semua bastu yang masuk kategori apa yang ditakutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hanya yang bastu yang mengantarkan pemiliknya tahawun fiddin, sampai menyepelekan, nyapirakeun kana ibadah dan agama, hanya itulah yang dicacat. Adapun merasa bangga, merasa bahagia, yang mana bahagia ini tidak sampai menghantarkan kita untuk menyepelekan ibadah, nah ini masih kategori yang selamat dari apa yang dikhawatirkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah,
Insyaallah panginten mudah-mudahan sing ada manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan ini juga menambah pemahaman kita. Dan insyaallah di pertemuan yang akan lanjut, nah ini saya baca sekilas tadi dan udah luar biasa banyak ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan sesuatu, memberi, terkadang jerona menahan. Kadang-kadang kan kita merasa diberi padahal jerona kita tuh nggak dikasih. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengasihi seseorang tapi jerona memberi. Nah itu insya Allah yang akan kita bahas nanti di minggu yang akan datang. Jangan sekarang, banyak kalau sekarang nanti kayak minggu depan gak hadir deh. Udah beres sekarang. Nah tapi sebelum kita lanjutkan, mangga Pak ada dulu tambahan. Saya sangat perlu banyak, jadi kalau ada bapak-bapak yang punya pemahaman lain atau punya tambahan referensi lain, mohon ditambahkan banyak. Dan ataupun mungkin ada pertanyaan, kita bahas bersama-sama. Mangga Pak. Cekap panginten bapaknya. Kami cekap ditutup dengan doa wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.